Pemirsa, gelombang-gelombang balasan Iran kembali menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Iran juga berhasil menargetkan militer Zionis di sejumlah titik di wilayah pendudukan Zionis. Gelombang balasan ke-78 Iran dalam operasi True Promise 4 diluncurkan dengan sandi Ya Dalil Al-Mutahayirin yang artinya wahai pembimbing bagi orang-orang yang kebingungan. Operasi pembalasan ini dilaksanakan Senin malam di tengah hujan, didedikasikan bagi rakyat di wilayah timur Iran, termasuk Provinsi Khorasan Utara dan Selatan, Khorasan Razavi, serta Sistan dan Baluchestan. Dalam gelombang ini rudal Emad dan Gader serta drone bunuh diri kembali menargetkan wilayah pendudukan Zionis di Eilat, Dimona, dan utara Tel Aviv, serta sejumlah pangkalan Amerika Serikat di kawasan. Sebelumnya, gelombang ke-77 balasan Iran dalam operasi True Promise 4 diluncurkan dengan sandi Ya Haidar Karar. Operasi ini dipersembahkan bagi syuhada Ali Muhammad Naini, Abu Ubaidah dan Muhammad Afif yang selama ini berada di garis depan dalam mengabarkan informasi perlawanan. Dalam gelombang ini Iran menghantam daerah utara, tengah, dan selatan wilayah pendudukan Zionis dengan rudal Kheibar Shekan dan drone kamikaze. Iran juga menyatakan rudal Zulfikar dan drone kamikaze berhasil menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika di kawasan, termasuk pangkalan Ali Al-Salem, Al-Karaj, dan Al-Dafra. Gelombang balasan ke-76 dengan sandi Ya Aba Abdallah Al-Hussein menargetkan infrastruktur militer Zionis Israel dan Amerika Serikat. Rudal Zulfikar dan Kiam berhasil menghantam pangkalan Amerika Serikat Al-Dafra, Victoria, Armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat, hingga pangkalan Prince Sultan. Sementara itu rudal Kheibar Shekan dan Kiam berhasil menargetkan wilayah pendudukan Zionis seperti Ashkelon, Tel Aviv, Haifa, hingga Gush Dan. Pemirsa, Iran berhasil menghancurkan drone-drone tempur milik Amerika Serikat. Selain itu, Iran berhasil menargetkan pangkalan militer Zionis Tel Nov. Pasukan darat Iran meluncurkan drone dengan skala besar yang menargetkan kelompok separatis pendukung Zionis di Erbil, Irak. Iran juga berhasil menargetkan pangkalan udara Zionis Israel yakni Tel Nov dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat. Tel Nov merupakan pangkalan vital Zionis yang selama ini digunakan untuk melancarkan agresi ke Iran. Serangkaian serangan drone pasukan darat, udara, dan laut angkatan bersenjata Iran diluncurkan dari berbagai penjuru ke arah musuh. Selain ke Tel Nov, Iran juga berhasil menghantam lokasi jet-jet tempur milik AS yakni F-15 dan F-35 di pangkalan Asrak dengan menggunakan sejumlah drone kamikaze atau drone bunuh diri. این تیکه‌های پهپاد است. Tembakan drone anti pesawat dari sistem pertahanan udara Iran juga berhasil menghancurkan 2 drone tempur milik Amerika Serikat. Drone-drone bunuh diri ini sebelumnya berhasil dideteksi dan diidentifikasi sebelum menyerang unit angkatan udara Iran di wilayah Bandar Abbas, Iran. Pasukan militer Iran juga berhasil menembak jatuh 2 drone musuh lainnya di wilayah Kerman dan Qesem, Iran. Total militer Iran berhasil menghancurkan 131 unit drone musuh. Pemirsa, Iran menegaskan bahwa keberadaan pasukan Amerika Serikat dan Zionis Israel berada dalam pengawasan konstan oleh intelijen militer Iran. Iran bahkan berhasil menargetkan tentara Zionis yang bersembunyi hingga ke permukiman. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, menyatakan bahwa Iran mengawasi penuh keberadaan tentara Amerika Serikat dan Zionis Israel.
Buktinya Iran dapat mendeteksi tentara Zionis yang bersembunyi hingga ke permukiman Zionis di Arad maupun di Dimona yang dekat dengan fasilitas nuklir utama Zionis. Permukiman tersebut dihuni oleh ilmuwan-ilmuwan nuklir Zionis. Serangan Iran tersebut sebagai balasan atas serangan Zionis terhadap ilmuwan nuklir Iran dan serangan ke situs nuklir Iran di Natanz. קדימה! ביצוע סריקות מהירות בכל הנקודות לדווח. به نظامیان تروریست صهیونی و آمریکایی هشدار داده می شود که به طور کامل تحت رصد یگانهای اطلاعات عملیات نیروهای مسلح ما هستند و مخفی شدن آنها در شهرک‌ها همچون مخفی شدن آنها در یک شهرک در آراد هم به دلیل اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح موجب نجات جان آنها نمی شود. سردرگمی راهبردی فرماندهی سنتکام، فروپاشی شبکه پدافند چند لایه آمریکایی صهیونی در منطقه غرب آسیا و اختلال در سامانه پشتیبانی تسلیحات آمریکا در پی تدابیر و ضربات نیروهای مسلح ایران به دشمنان متخاصم معادلات جنگ را به نفع ایران تغییر داده است. Keberhasilan Iran dan poros perlawanan dalam menargetkan pangkalan militer Zionis seperti di Nevatim dan Ramat David dinilai membuat moral tentara Zionis rontok. Para tentara Zionis pun harus bersembunyi hingga ke permukiman akibat melemahnya sistem pertahanan rezim penjajah Zionis yang telah babak belur digempur Iran. Kenapa mereka mulai sembunyi di pemukiman seperti ini adalah indikator kuat bahwa sistem pertahanan udara mereka sedang mengalami saturasi dan kelelahan. Ketika pangkalan militer seperti Nevatim dan Ramat David beberapa kali dihantam rudal balistik, maka moral prajuritnya itu rontok. Mereka sadar bahwa militer di tempat aman karena presisi rudal Iran sudah mencapai level pinpoint akurasi, hanya 10 meter melesetnya. Jadi taktik pemindahan komando atau personel ke area pemukiman adalah taktik perisai manusia yang ironisnya sering mereka tuduhkan pada pihak lain seperti Iran, pada Hamas, pada Hezbollah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.